Alright, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, ini semakin minggu semakin sepi ke akhir tahun karena banyak yang liburan ya. Berarti kalau saudara di sini, kenapa ada di sini? Oh, puji Tuhan. Kita mau beribadah pada Tuhan ya. Oke, saya mau lanjutkan apa yang menjadi seri kita pada bulan ini, bahwa kita belajar dalam konteks kita ini ada di satu musim ya, yaitu yang dinamakan Advent. Advent itu apa? Advent itu adalah sebuah masa penantian di mana orang-orang Kristen, orang-orang percaya di seluruh dunia itu mereka mempersiapkan diri mereka istilahnya untuk menyambut kelahiran dari Raja segala raja, Tuhan kita. Ya memang 25 Desember itu bukan hari kelahiran Yesus, tapi pada akhirnya ini menjadi sebuah momentum ya untuk kita bisa merayakannya. So dari sejarah ada satu hal yang baik di mana sampai akhirnya ada yang namanya Advent ini ya, kembali ini adalah satu season of waiting, season of preparation, season of expectation. Jadi orang tuh mengharapkan gitu, menantikan. Dan di dalam masa penantian ini mereka mempersiapkan diri mereka untuk mendapatkan yang terbaik gitu dari Tuhan. Jadi kita bukan hanya sekedar bersuka cita dengan setiap ornamen dan apa yang ada, tapi saya mau encourage, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk pada akhirnya kita boleh mendapatkan nih apa yang Yesus mau berikan kepada kita. Baik firman-Nya, kuasanya, kasih-Nya, dan banyak hal yang Tuhan siapkan buat kita ya. Oke. Saya mau ajak kita lihat satu ayat kunci kita dalam masa Advent ini yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-9. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia itu ayat yang ke-5, bahasa Inggrisnya itu ayat yang ke-6. Saya baca bahasa Indonesianya dulu ya. Kalau saudara ada bahasa Indonesianya boleh baca bersama-sama dengan saya. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. So for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 2 minggu ke belakang kita sudah belajar tentang dua nama ya, dua gelar yang Nabi Yesaya nubuatkan, yaitu Wonderful Counselor and then Mighty God. Nah sore hari ini, malam hari ini saya mau ajak kita boleh belajar tentang yang namanya Everlasting Father. Jadi kalau kita ingat lagi bahwa suatu saat di dalam kondisi Israel yang sedang istilahnya mereka kan terlibat dalam perang, mereka terlibat dalam banyak sekali tantangan. Ini ada nubuatan dari Tuhan, ada satu pengharapan dari Tuhan bahwa akan lahir seorang juru selamat yang kemudian digenapi 700 tahun kemudian bahwa Yesus ini lahir ke dunia ini. Dan Nabi Yesaya dia menubuatkan, dia menyatakan gitu, dia menyatakan bahwa ini suatu saat nih anak yang lahir ini akan disebutkan orang. Jadi orang akan mengenal dia, orang akan menyebut dia, orang tuh akan memanggil dia dengan 4 gelar ini, yaitu dikatakan bahwa dia adalah penasihat yang ajaib, dia adalah Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, dan dia adalah Raja damai. Nah saudara, bahwa minggu lalu saya sampaikan bahwa ini memang kelahiran Yesus ini memang sebuah kelahiran yang luar biasa ya. Dia adalah spesial gitu. Dia adalah kelahiran yang spesial, saudara bisa pelajari bahwa begitu spesialnya Yesus. Dan dalam hal ini, Yesus ini ketika dia lahir, dia sudah diberikan sebuah gelar gitu. Nah gelar ini bukan sekedar doa. Kalau kita punya anak, kita memberikan nama itu merupakan sebuah pengharapan atau doa ya yang kita berikan kepada anak kita bahwa suatu saat dia akan menjadi seperti ini, misalnya kita berdoa untuk dia menjadi seperti ini dengan tentu hikmat tuntunan dari Tuhan, kita berharap untuk anak itu menjadi seperti itu. Tapi Yesus ini dia dinyatakan gitu bahwa suatu saat anak ini ketika dia lahir dan dia hidup, dia akan dipanggil dengan 4 gelar ini. Dia akan dikenal dengan 4 hal ini. Kenapa? Karena memang itulah yang Yesus lakukan. Itu adalah
pekerjaan yang Yesus lakukan, apa yang dia lakukan, dan karena apa yang dia lakukan, maka dia akan dikenal dengan 4 hal ini. Dan saya percaya kita melihat dalam kehidupan kita pribadi, kita boleh merasakan nih, selain kita belajar dari firman Tuhan, kita merasakan bahwa kita punya yang namanya penasihat ajaib gitu. Ada hikmat yang dari Tuhan. Kemudian kita punya seorang Tuhan yang seorang Bapa yang begitu perkasa dalam kehidupan kita. Dia bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Bahkan kalau kita belajar, wah Yesus ini dia melakukan banyak hal yang luar biasa ya. Dia menyembuhkan orang buta, orang tuli gitu, orang yang bisu, orang yang cacat. Dia mengusir setan, dia mengubah air menjadi anggur, dia berjalan di atas air, dia melakukan banyak sekali mujizat. Nah minggu lalu kita belajar tentang mighty God, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa dan kuasanya itu ada di dalam kita, bagi kita, dan melalui kita. Nah berikutnya Yesaya katakan bahwa Yesus juga akan dikenal atau akan dipanggil sebagai Bapa yang kekal. Nah, kenapa ini penting? Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ada satu penelitiannya istilahnya tentang keluarga, bahwa bagaimana fungsi seorang bapak di dalam sebuah keluarga itu penting sekali. Ini buat kita sebagai bapak, kita bisa belajar juga bahwa ketika seorang bapak dia menjadi bapak yang baik, dia memimpin keluarganya dengan baik, maka apalagi dalam Tuhan ya, maksudnya keluarga itu akan anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang baik. Dan bahkan kalau kita lihat dalam konteks sebuah negara, seorang bapak itu memiliki peranan yang penting. Lewat perkataannya, lewat perbuatannya, ia menentukan nasib daripada bangsa itu. Kalau seorang bapak dalam sebuah bangsa, dia takut akan Tuhan, dia akan membawa bangsa itu menjadi bangsa yang luar biasa. Kita bisa belajar dari sejarah bangsa Israel. Tetapi ketika ada seorang pemimpin yang tidak takut Tuhan, dia tidak menjadi bapa yang baik, dalam hal apa nanti kita akan belajar, maka bangsa itu akan menjadi jatuh dan bangsa itu akan menjadi turun. Nah kita dalam konteks bapa, kita mengenal ada minimal ada tiga jenis bapa. Yang pertama kita tahu ada yang namanya bapa jasmani, yaitu bapa kita, sumber kita. Kemudian ada yang namanya bapa juga bapa rohani. Dan saudara, banyak kali orang Kristen tidak memiliki yang namanya Bapa rohani. Bapa rohani itu siapa? Kalau Bapa itu artinya sumber, di mana Bapa kita adalah sumber kita yang membuat kita menjadi ada di sini. Kita mesti lihat siapa yang membuat kita bisa menjadi ada pada hari ini. Orang yang memperkenalkan kita kepada Tuhan, orang yang berdoa untuk kita, orang yang bertanggung jawab atas hidup kita, orang yang lebih dewasa dalam hidup kita secara rohani, itu adalah Bapa rohani kita yang membapai kita, yang mengayomi kita, begitu. Nah kemudian ada yang namanya juga Bapa bangsa. Bapa bangsa ini di dalam setiap negara, saya ambil contoh yang gampang ya, di Indonesia misalnya kita mengenal ada yang namanya Bapa pembangunan misalnya, seperti itu dikenal. Ini kita nggak berbicara tentang siapa dan apa atau bisa diperdebatkan sebenarnya, oh dia benar-benar berhak atau tidak menjadi bapak pembangunan atau tidak, kita nggak bicara ke situ ya. Tapi kan istilahnya Pak Harto kan dibilang bapak pembangunan ya kalau nggak salah ya. Pak Jokowi juga dibilang sekarang bapak pembangunan gitu karena dia yang membangun banyak hal. Atau di Amerika ada yang namanya forefathers, jadi bapak-bapak yang memulai bangsa ini. Atau yang lebih dikenal lagi ada yang seorang presiden namanya George Washington. Dia yang membangun bangsa ini, dia yang menanamkan nilai-nilai untuk bangsa ini gitu. Jadi pada awalnya, kalau tidak ada seorang George Washington, tidak ada perjuangan dia, tidak ada hal yang dia lakukan dengan begitu gagah berani, begitu luar biasa, ini bisa jadi Amerika tidak akan ada seperti sekarang ini. Nah itu adalah bapak bangsa gitu. Nah tapi sebenarnya di Alkitab ini dikatakan ada seorang bapa yang disebut secara jelas bahwa bapa ini adalah Yesus, itu dia akan menjadi bapa yang kekal. Kalau tadi ada bapa jasmani, kemudian ada bapa rohani, dan kemudian ada bapa bangsa misalnya, orang-orang yang membapai, itu adalah bapa yang sementara istilahnya, mereka tidak kekal. Kita sebagai yang memang pria, sebagai bapa juga suatu saat kita akan selesai nih. Dan beberapa dari saudara punya orang tua, ayah, ada yang masih ada yang sudah dipanggil Tuhan misalnya.
Tetapi tidak ada yang kekal, berarti ada kesudahannya. Secara waktu ini mereka memiliki batas umur. Dan kemudian secara karakter mereka juga bukan seorang bapa yang sempurna, karena sebagai manusia semua kita tidak ada yang sempurna. Kita banyak kali dikecewakan, kita melakukan hal-hal yang sebagai bapa saya juga mengakui bahwa ada banyak hal yang salah yang saya lakukan terhadap mereka. Apakah saya terlalu emosi misalnya, membimbing kepada hal yang salah dan lain sebagainya. Karena sebagai manusia itu tadi, bahwa yang pertama kita waktunya terbatas, yang kedua kita memiliki banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Nah itu adalah Bapa yang ada di dunia. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesaya menubuatkan bahwa Yesus dia akan menjadi Bapa yang kekal. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita ini perlu mengenal akan siapa Bapa kita sebenarnya. Karena pengenalan kita akan Bapa di sorga itu menentukan hubungan kita. Sejauh mana kita tahu, sejauh mana kita mengenal siapa Bapa kita, itu akan menentukan bagaimana kita berhubungan dengan Dia dan bagaimana kita menerima atau menentukan masa depan kita sebenarnya. Kalau engkau mungkin mengalami banyak sekali pengalaman yang buruk oleh orang tua, oleh bapa tentunya, itu bisa jadi membawa engkau untuk susah menyembah Tuhan misalnya. Ini sebenarnya ada banyak materi tentang bapa yang disampaikan di dalam encounter ya, di dalam pemulihan luka batin. Bahwa Bapa kita itu harusnya menjadi sebuah representasi dari sorga yang membawa kita untuk melihat Bapa di sorga. Tapi kalau kita tidak memiliki Bapa yang baik, kita tidak menyalahkan mereka karena mungkin juga mereka tidak menerima pendidikan atau perlakuan yang baik oleh orang tua mereka sendiri. Tapi kan kita belajar terus menerus ya. Nah ini yang seringkali menjadi batasan untuk kita mengenal Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita membaca janji firman Tuhan, Tuhan berjanji gini-gini, Bapa berjanji. Kita yang ada di pikiran kita, Bapa di jasmani kayaknya dia waktu janji ini kayaknya janji-janji tinggal janji gitu ya. Kalau kamu naik kelas nanti dibeliin sepeda misalnya. Terus atau kamu nilainya bagus nanti papa beliin ini. Taunya pas udah nilainya bagus, udah naik kelas, kamu baru juga 9 belum 10 kan gitu ya. Baru juga 8 belum 9 gitu. Nah itu membawa kita seringkali sebagai anak kecewa dan akhirnya susah percaya kepada janji. So ini sekilas nih. Jadi pengenalan kita akan Bapa kita di sorga itu penting. Dan Tuhan nih mau membawa sebuah pemulihan hubungan antara anaknya, gerejanya, setiap kita dengan Bapa di sorga. Tapi satu hal yang pasti yang luar biasa yang Yesaya nubuatkan bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang kekal. Saudara taruh di dalam hatimu bahwa kita memiliki seorang Bapa yang kekal. Dan kemudian tadi dikatakan bahwa Yesaya 9 ayat 6 itu ditulis bahwa menyatakan bahwa siapa Yesus itu yang lahir buat kita. Ia adalah seorang Bapa, ia bukan hanya seorang Bapa yang baik, tapi ia adalah seorang Bapa yang kekal. Saudara lihat, di dalam kehidupan Yesus, dia menjadi seorang Bapa bagi banyak orang. Dia membapai istilahnya, banyak orang. Dia membapai dalam arti ketika dia memuridkan setiap murid-muridnya yang 12 dan bukan hanya itu, jadi ada orang-orang di sekitar Yesus sendiri. Yesus itu membapai mereka, dalam arti membimbing mereka, dia merawat mereka, dia berdoa untuk setiap mereka. Yesus memberikan banyak perkataan untuk setiap orang-orang ini. Dia menjadi Bapa yang baik buat setiap orang pada waktu ketika Yesus masih ada di dunia ini. Tetapi kemudian ketika Yesus naik ke sorga, Yesus ini yang sebenarnya menjadi sebuah jalan untuk kita bisa sampai kepada Bapa di sorga. Karena firman Tuhan katakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah Yesus ini dia adalah jalan buat kita untuk kita bisa sampai kepada seorang Bapa, yaitu Bapa yang kekal. Dalam Trinitas intinya bahwa ya kita memiliki seorang Bapa dan Bapa kita adalah Bapa yang kekal, jalannya lewat siapa? Lewat satu pribadi, Yesus Kristus yang dilahirkan untuk setiap kita. Nah, kalau Yesus menjadi jalan bagi Bapa dan kita memiliki Bapa, siapa nih yang berhak menjadi anaknya? Kalau ada Bapa kan berarti harusnya ada anaknya ya, dan firman Tuhan katakan kita ini adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 dikatakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. So, yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Wah, saudara yang kasih Tuhan, ini begitu luar biasa sebenarnya. Satu pewahyuan yang saya lihat begitu luar biasa bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita ini diberi kuasa supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Kita bisa menjadi bagian dalam keluarga Allah. Siapa? Mereka yang percaya kepada namanya. Saudara tahu arti dari Yohanes pasal yang pertama ayat 12, ini maaf kalau saya nggak ke copy kayaknya di slide saya. Tapi kembali bahwa kita ini diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Berarti saudara dan saya, kita ini adalah anak-anak Bapa. Kalau seorang Bapa di dunia, dia bisa melakukan hal yang baik untuk anak-anaknya. Dia mencukupi, dia menjagai, terlebih Bapa kita yang di sorga. Jadi saudara perlu tahu siapa dirimu di dalam Tuhan. Bahwa engkau adalah anak-anak dari Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah anak-anak dari Tuhan yang berkuasa, engkau adalah anak-anak dari penasihat ajaib, dan Bapa kita ini adalah Bapa yang kekal. Nah maksudnya apa? Oke, kita masuk kepada Bapa yang kekal. Kalau dikatakan kekal, dalam hal apa Bapa kita kekal? Apa yang kekal gitu? Nah sore hari ini saya sampaikan sederhana, ada beberapa, sebenarnya kalau kita belajar, peran Bapak itu ada banyak sekali ya. Peran Bapak itu ada banyak sekali, kita bisa detailin, kita bisa rinci. Tapi ada 3 poin utama yang saya mau sampaikan buat setiap kita di tempat ini. Bahwa Yesus yang lahir ke dunia ini, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dikatakan dia adalah Bapa yang kekal. Dan Bapa seperti apa yang diberikan kepada kita. Bapa yang kayak gimana sih istilahnya yang diberikan buat kita gitu ya. Nah yang pertama, ada 3 poin. Yang pertama, Tuhan ini dia memberikan tujuan kepada kita. Tuhan memberikan sebuah visi kepada kita. He gives us purpose or eternal purpose. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 9, firman Tuhan katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah saudara, dikatakan bahwa you are chosen people, royal priesthood, holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Ini sebenarnya satu contoh, satu ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa ini berhubungan dengan identitas kita nih. Siapa kita? Siapa kita? Engkau adalah bangsa yang terpilih, dikatakan imamat yang rajani. Engkau adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, kalau engkau tahu siapa identitasmu, engkau akan bertindak berbeda. Kalau engkau tahu siapa dirimu di dalam Tuhan, engkau akan bertindak berbeda. Misalnya kalau pangeran dari kerajaan Inggris tuh dia dididik begitu luar biasa ya. Mungkin jalan pun harus diajarin gitu. Tapi kenapa dia berlaku seperti itu? Karena saya nih pangeran loh. Nggak bisa sembarangan ngomong, nggak bisa sembarangan bertindak gitu, dan itu diajarin tuh. Dan karena identitas dia melakukan, akhirnya terrefleksikan dalam kesehari-harian dia. Nah ini juga sebenarnya harus menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Sadari bahwa kita ini adalah pilihan Tuhan. Kita bukan orang-orang biasa. Kita imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dalam arti kita nggak perlu takut karena kita yang memiliki kita Tuhan. Bukan teman-teman kita, bukan orang-orang lain. Identitas kita itu ada di dalam Tuhan. Ada amin? Kita nggak perlu takut akan apapun juga, kita tidak perlu istilahnya iri dengan orang lain karena kita punya Bapa yang luar biasa. Nah, oke. Ada seorang wanita, dia bisu dan tuli, dia mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat terkenal. Dia bilang begini, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Helen Keller. Jadi orang yang lebih parah dari nggak bisa lihat itu adalah orang yang lahir meskipun dia bisa lihat secara fisik, tapi dia tidak memiliki tujuan hidup gitu. Dia tidak punya visi, dia nggak tahu mau kemana. Jadi sederhananya ya,
Kan kalau kita nggak tahu mau ngapain besok, ya udah akhirnya rutinitas aja, hidup hanya untuk hari ini. Kenapa kerja? Ya we have a bill to pay, karena mesti bayar bill, jadi ya gitu aja, hidupnya seperti itu. Kamu mau jadi apa? Ya nggak tahu lah gimana nanti ya, padahal bukan gimana nanti, nanti gimana gitu. Nah tujuan hidup itu yang akan membawa engkau, untuk engkau bisa mengalami apakah hal yang baik atau yang buruk. Pastor Craig Groeschel katakan bahwa you will move into the direction of your thought. Jadi engkau akan berjalan ke arah pikiranmu. Nah hari ini pikiranmu ada di mana nih? Kalau pikiranmu bahwa oh ya saya orang biasa, saya cuma bisa ini, ya engkau akan tetap menjadi seperti ini. Tapi kalau engkau punya visi, engkau punya tujuan, engkau punya rencana, oh ya saya mau bikin bisnis nih misalnya. Berikutnya saya mau nambah restoran misalnya. Saya sebagai pemimpin juga saya punya visi dari Tuhan, saya punya keinginan, saya ingin membangun gereja yang luar biasa, yang kuat dalam Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Tapi itulah yang membawa kita untuk bergerak gitu. Jadi Helen Keller bilang tadi, kalau orang lahir bisa lihat tapi mereka nggak punya visi, having sight but no vision, itu it's worse than being born tapi blind. Lebih buruk katanya daripada orang yang lahir dengan buta secara jasmani. Nah Bapak Ibu sayang kasih Tuhan, saya melihat bahwa ternyata ketidakmaksimalan seseorang itu terjadi ketika mereka kehilangan yang namanya tujuan hidup. Gitu. Dan hidup hanya untuk hari ini. Oleh karena itu peran Bapak yang pertama yaitu memberikan visi. Oke, saudara dapatkan ini ya. Peran sebagai Bapak itu memberikan visi kepada anak-anaknya. Kita sebagai bapak jasmani, kita harus memberikan visi kepada anak kita. Bukan hanya beliin mainan atau mencukupi mereka. Tapi kita tanya, mereka mau jadi apa? Dan ketika saya ngomong bapak ini ya, ini berlaku juga bukan hanya kepada laki-laki sebenarnya. Tapi bapak ini adalah sebuah peran gitu. Nah buat anak-anak kita memberikan visi kepada mereka. Kamu ke depan mau jadi apa? Gitu. Dan kamu harus menjadi seperti ini loh. Maka dari itu kita ajarkan mereka untuk cinta akan Tuhan. Kita ajarkan mereka untuk memiliki nilai-nilai yang baik, karakter yang baik. Karena ke depan kamu kalau mau jadi ini, kamu harus begini loh. Kalau kamu mau jadi ini, kamu harus begini. Saya suka kasih tahu, kadang-kadang mungkin ya ada si Jeff misalnya, kan suka kesel gitu, aduh ini nggak bisa gini. Jeff, saya bilang, kamu whining itu nggak akan mengubah apa-apa gitu. Coba pikirin, kalau ada masalah, cari solusinya seperti apa. Kamu mau whining, kamu mau lempar barang, kamu mau apa, itu gak akan menyelesaikan masalah. Tapi kamu tenang, kamu pikirin apa dan cari solusinya bagaimana untuk bisa masalah itu terselesaikan gitu. Nah ini kan mengajarkan dari hal-hal yang kecil nih untuk suatu saat. Kenapa? Karena ketika kamu nanti jadi orang yang besar, kamu memimpin orang, kamu gak gampang dipengaruhi oleh emosi kamu yang bisa membawa kamu sendiri jadi jatuh gitu, jadi malah turun begitu. Nah ini adalah tugas Bapak, memberikan visi kepada setiap anak-anaknya. Dan apa yang Tuhan lakukan buat kita, Tuhan memberikan tujuan hidup buat kita. Saudara, kalau engkau mau maksimal di dalam kehidupanmu, engkau perlu masuk ke dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Engkau perlu memulai dirimu dengan Tuhan. Wah, saya kayaknya sering sekali cerita, ketika waktu SMP saya udah gak bisa melihat hidup saya, istilahnya aduh saya mau jadi apa ya, dengan gagap, kecil, pendek, saya gak punya uang, saya keluarga yang sangat biasa-biasa aja, aduh gimana ya, pinter juga enggak, SMA yang sekolah paling buruk di Bandung, kayaknya masa depan suram sekali. Tapi ketika kita kembali kepada firman Tuhan, saya kembali baca firman Tuhan, saya percaya, Tuhan saya percaya. Saya percaya bahwa hidup saya ini bukan seperti ini harusnya. Dan firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah seperti ini, salah satunya. Engkau adalah imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan. Tuhan menciptakan saya luar biasa, saya sempurna di hadapan Tuhan. Saya berharga di hadapan Tuhan. Dalam Tuhan saya akan melakukan perkara yang besar. Dan ketika saya mendapatkan tujuan hidup dalam Tuhan, kehidupan saya berubah. Begitu. So, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengerti sore hari ini bahwa ketika Yesaya katakan bahwa Yesus yang lahir ke dunia ini, dia adalah Bapa yang kekal, dia adalah Bapa yang memberikan tujuan hidup kepada kita. Bahwa kehidupanmu, masa depanmu itu ada di dalam Tuhan. Apa yang akan engkau lakukan, bagaimana jalannya, engkau kembali kepada firman Tuhan, engkau berikan dirimu kepada Tuhan. Ketika engkau memberikan dirimu kepada Tuhan,
menyatukan, menerima Yesus Kristus, di sanalah dari hari ke hari saya percaya engkau akan semakin maksimal di dalam setiap hal yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupanmu. Ada amin. So itu adalah Bapa kita yang luar biasa, dia memberikan visi kepada kita. So yang berikutnya yang kedua, Bapa kita itu adalah pelindung kita yang selama-lamanya. He is our everlasting protector. Oke, 2 Samuel 22 ayat 1 sampai ke 4 firman Tuhan katakan. Ini cerita tentang Daud ya. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Jadi banyak ya saudara, bayangkan dari cengkeraman semua musuhnya, kemudian dari cengkeraman Saul yang terkenal. Ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kedua kubu pertahananku, ketiga penyelamatku, berikutnya Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Wah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca kisah Daud, dia ini mengalami banyak sekali bukan hanya momen ketakutan ya dalam kehidupannya, tetapi momen-momen yang memang penuh dengan bahaya, di mana dia ini benar-benar bisa mati nih. Kalau tanpa perlindungan Tuhan, dia udah selesai. Daud ini udah selesai. Dari kecil dia udah melawan singa, itu Tuhan jagai luar biasa ya. Kemudian melawan Goliat kita tahu yang terkenal. Dia bisa mengalahkan Goliat, secara fisik tidak mungkin, secara kemampuan tidak mungkin. Tapi karena ada perlengkapan dari Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan, dia bisa keluar sebagai pemenang. Dan bahkan Daud ini ketika dia menghadapi Raja Saul, dia dikejar-kejar. Ini kalau saudara pelajari ya, dalam setiap perkataan di sini kan dibilang you are my fortress, my deliverer, my shield, tempat pelarianku. Jadi memang Daud ini ketika dia dikejar oleh Saul, dia dikejar dan dia lari kepada Tuhan. Tuhan sembunyikan dia. Ceritanya bisa panjang ya, di mana Saul ini mencari-cari Daud nggak ketemu, karena Tuhan yang menyembunyikan dia. Bahkan Tuhan menyelamatkan dia dari pedangnya Saul. Tuhan menyelamatkan dia dari pengejaran Absalom juga misalnya. Jadi Tuhan memang benar-benar melindungi seseorang yang namanya Daud ini. Dan bahkan ketika Daud berdosa kepada Tuhan dengan Bathsheba, istilahnya Daud ini harusnya mati. Tapi ada kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan untuk jiwa Daud, untuk hidupnya, sehingga dia diselamatkan dari akibat dari perbuatan dia, dari dosa dia. Itu perlindungan Tuhan untuk Daud. So, saudara yang kasih Tuhan, jadi perkataan Daud ketika dia bilang seperti ini, ada banyak hal, ini bukanlah sebuah nubuatan seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ya, bahwa Yesus akan lahir, dia akan begini. Kalau yang Daud katakan ini berdasarkan pengalaman yang panjang dalam kehidupan dia, yang ditulis dalam kitab 2 Samuel. Jadi dia mengalami benar, oh iya ini Tuhan melindungi saya loh. Kita kalau mengalami Tuhan kan kita diberkati Tuhan, kita dilindungi Tuhan. Wah kita, aduh Tuhan nih benar-benar jagain loh. Kalau enggak pasturnya saya udah enggak tahu deh, kan seperti itu istilahnya. Nah ini pengalaman Daud secara pribadi dengan Tuhan. Pengalaman yang panjang, perjalanan yang panjang bersama dengan Tuhan yang membuktikan bahwa penjagaan Tuhan dan perlindungan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan dia. Begitu, luar biasa. Dan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya terlalu percaya bahwa Tuhan yang melindungi Daud, Tuhan yang menjagai Paulus, Tuhan yang melindungi Esther dan banyak orang, bukan hanya di Alkitab yang dicatat dalam Alkitab kita, juga orang-orang yang ada di sekitar kita, itu adalah Tuhan yang sama yang juga ada untuk melindungi setiap kita. Ada amin. Tuhan yang siap sedia selalu melindungi, menjagai kita. Dan bahkan kalau saudara lihat, saya sambungkan dengan konteks Natal, Advent, Yesus lahir ke dunia ini, kita lihat gak kenapa Yesus perlu lahir ke dunia ini? Karena Yesus perlu lahir untuk dia mati. Jadi tujuan Yesus lahir untuk mati. Kebayang gak? Kenapa Yesus perlu mati? Karena dia perlu menebus dosa kita. Betul ya? Sederhana. Jadi Yesus gak tiba-tiba langsung disalib gitu. Tapi dia lahir, ingat bahwa kelahiran seorang bayi yang lucu ini, yang di dalam in a manger, dia lahir nih, dia udah punya destiny bahwa
bayi yang lucu ini suatu saat dia akan mati di kayu salib. Kenapa? Karena dia harus mati untuk menebus setiap dosa dari setiap kita. Jadi momen Natal ini sebenarnya momen luar biasa, ini adalah awal dari karya yang Tuhan kerjakan untuk kehidupan setiap umat manusia. Untuk apa? Karena Tuhan, dia mau melindungi kita, dia mau menjagai kita dari kematian kekal yang harusnya kita alami. Diawalilah dengan lahirnya Yesus Kristus. So, jadi Bapa kita itu melindungi kita, bahkan bukan hanya, kita jangan bilang bahwa oh Tuhan lindungi saya dari kecelakaan. Ini nih hal-hal yang kecil nih. Selama perjalanan kita di dunia ini yang mungkin 70, 80, 90 tahun, Tuhan jagai kita, ini hanya hal yang sederhana sebenarnya. Tapi yang lebih luar biasa lagi, Tuhan dia melindungi kita dari kematian kekal. Dan sebagai tindakannya untuk melindungi kita dari kematian yang kekal yang selama-lamanya, Bapa memberikan Yesus lahir kepada kita. Maka dari itu dia dikatakan dia adalah Bapa yang kekal. Kenapa? Karena Bapa ini dia adalah pelindung kita, yang menjagai kita. Bukan hanya ketika ada di dunia ini, tapi bahkan di dalam kekekalan nanti. Betapa luar biasanya Yesus kita, Bapa kita. So, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita boleh berserah kepada Tuhan. Jadi hidup kita itu tidak perlu dikuasai oleh ketakutan. Gitu ya. Kita nggak perlu takut, kenapa? Karena ada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Selama kita boleh ada di dalam Tuhan, terlebih kalau kita mendengar suara Tuhan, dan dalam prinsip hidup saya juga, selama saya menjalani apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saya nggak usah takut loh. Nggak usah takut, ini bukan hanya dalam hal fisik loh, tapi dalam hal keuangan, dalam hal makanan dan lain sebagainya. Kenapa? Tuhan yang menjagai setiap kita. Ini kemarin kan kok dengan kondisi dunia ini, terus saya ke Indonesia, saya tuh kalau perjalanan saya tuh carinya yang paling murah tiketnya. Nggak tahu, mungkin ya selain dicari yang paling singkat ya kalau travel. Waktu ke Indonesia kan pokoknya carinya yang 22 jam kalau bisa. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa lah, 30 jam asal murah, pokoknya yang paling murah aja lah, nggak apa-apa lah gitu. Nah terus dapatnya apa? Turkish Airline. Hah, Turkish Pastor? Beberapa yang tanya, nggak takut Pastor? Karena itu lewat Turki, saya juga ngelihat sih di peta. Saya bukan tanpa berhikmat ya, saya lihat ini airportnya di mana, ternyata ada 2 airport, terus Gaza di mana, terus flight path-nya itu lewat mana gitu ya. Kan ada juga tuh yang ditembak di atas ya, waktu itu di mana tuh, di Afghanistan, di mana pesawat sipil loh ditembak, hilang aja udah habis gitu ya. Well itu kesalahan sih sebenarnya anyway. Tapi ya anyway ini aduh gimana ya, lihat flight path-nya, oh ternyata jauh gitu. Tapi kan kemungkinan ada-ada aja. Ya kalau bicara kemungkinan kan ada-ada aja bener ya. Terus kalau bicara ketakutan selalu ada, dan kita bisa sangat kreatif loh menciptakan ketakutan kita, bener gak? Jangankan gini, mau ke Boston aja, aduh nanti gimana ya, nanti begini. Waduh saya pikir kita kalau hidup penuh dengan ketakutan gak akan hidup, bener gak? Prinsip saya sih sederhana, kalau mau mati mah ya, lagi tidur juga bisa mati kok. Gitu. Waduh nanti gak balik loh dari Indonesia, tiba-tiba airport ditutup. Atau begini Indonesia lagi, waduh kayaknya enggak, udah tenang aja, ada Tuhan lah. Saya waktu awal naik pesawat tuh, aduh kayaknya waktu pulang pertama kali ya, Tuhan ini, apalagi lagi kalau turbulence kan, aduh gimana ya, belajar, semuanya belajar, tapi kan ternyata sudah bisa lihat turbulence itu aman kok, paling aman, pesawat itu paling jarang kecelakaannya loh dibanding yang mode transportasi lain gitu. Terus ya istilahnya, aduh sampai naik roller coaster aja saya juga berdoa gitu ya. Aduh ini Tuhan apakah tindakan bodoh gitu, udah tua nanti tiba-tiba saya jantungan naik roller coaster gitu. Kebalik-balik taunya diem gitu kan. Tapi ya oke lah, sambil berhikmat, sambil ya udahlah percaya aja sama Tuhan. Kenapa? Ada Tuhan kok yang melindungi kita. Kalau belum waktunya Tuhan akan selamatkan kita. Benar gak? Ada amin? So jadi kita gak perlu takut dalam kehidupan kita. Lakukan rencana Tuhan. Terlebih di dalam mengemban visi Tuhan, dalam mengemban amanat agung Tuhan, percaya ada Tuhan bersama kita, ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. So, yang pertama Bapa dia memberikan visi, yang kedua Bapa dia melindungi setiap kita, dan yang ketiga itu Bapa itu dia menyediakan buat hidup kita. He is our everlasting provider. Satu ayat yang sangat sederhana tapi ini memiliki makna yang luar biasa, Matius 6 ayat 25 sampai 26.
Karena itu aku berkata kepadamu, ini judul perikopnya kalau nggak salah tentang kekhawatiran ya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Wah, ini kayaknya kita udah baca, kalau baca kayaknya cepat udah tahu gitu ya. Tapi ini kan ya tadi malam saya persiapan, tadi pagi saya ke Boston, ternyata emang Tuhan bicara loh. On the way itu ada segerombolan, sekelompok kali ya, sekelompok burung yang memang ada 3 kelompok itu nyebrang gitu ya. Terus biasa burungnya bagus ya, membentuk panah gitu, terbang. Kadang-kadang ya terus jadi ngobrol berdua tuh, lihat burung bagus tuh saya lihat, ya nyebrang gitu ya. Terus kita jadi ngobrol tentang burung. Padahal istri saya nggak tahu bahwa saya mau khotbah tentang burung gitu istilahnya, tentang poin ini. Terus kita yang ngobrol aja, itu burung mau kemana gitu ya. Pada mau kemana ya, kalau kita kan ngeset GPS ya, mau ke sini. Mereka tuh terbang kayak mau tahu aja mau kemana gitu, terus berakhirnya di mana, istirahatnya di mana, kita mau makan di mana gitu ya, mau minum di mana, berhentinya di mana. Apa yang ada di pikirannya, atau emang gak punya pikiran gitu, terbang aja gitu ya. Tapi emang luar biasa ya, mereka kayaknya gak mikir tuh mau entar kita makan di mana ya. Kita kan berencana dong mau liburan nih, mau makan di sini, makan di sini. Kalau di on the way ya rest area aja lah paling gampang gitu. Tapi ini si burung ini iya ya, mereka bener ya gak mikir, mereka gak pernah berencana, tapi mereka hidup loh. Coba saudara pernah lihat gak bangkai burung? Paling jarang kan? Mungkin di sini lebih sering lihat bangkai rusa kali, atau roadkill yang apalah, yang binatang skunk dan lain sebagainya daripada burung. Tuhan pelihara loh, bahkan jasadnya pun jarang ditemukan istilahnya kalau mau dilihat. Tapi Tuhan pelihara. Nah, Bapak Ibu saya yang dikasih Tuhan, sebenarnya kalau kita mau renungkan firman Tuhan ya, firman Tuhan tuh banyak firman Tuhan katakan pandanglah burung-burung di langit, lihatlah gitu, lihatlah bintang, lihatlah pasir gitu. Nah coba sekali-sekali emang saudara liatin tuh, pandang tuh berarti pandang, bukan pikirkan, bukan renungkan, tapi pandang. Coba aja lihat di rumah, kalau perlu kasih belilah apa untuk datengin burung, terus liatin burungnya, renungin baru burungnya. Ini emang luar biasa sih, bahwa Tuhan pelihara loh. Dan firman Tuhan tuh bilang, bukankah kamu lebih daripada burung-burung itu? Wah, kalau saya sampai Tuhan ngomong begitu ya, well itu kayaknya gimana ya, kamu tuh merasa kamu lebih rendah dari burung atau gimana gitu kadang-kadang ya. Burung aja dipelihara, apalagi kita makhluk ciptaan Tuhan yang paling luar biasa. Betapa Tuhan melindungi setiap kita dan menjaga kita dan mensuplai setiap kebutuhan kita, ada amin. Jadi kita gak perlu takut nih, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Well, saya mau ingatkan beberapa minggu lalu, artinya bulan Agustus kita belajar tentang nama Tuhan. Waktu kita belajar tentang Abraham dan Ishak, Ishak mau dikorbankan, kemudian Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menyediakan domba yang terikat gitu ya. Itu kan mengajarkan kita, membawa kita untuk mengenal bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang El Shaddai. El Shaddai itu apa artinya? The Almighty Sufficient One. Tuhan yang mampu memenuhi kebutuhan setiap kita. Dari yang gak ada bahkan sampai ada. Jadi dia bisa melakukan apapun juga untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah ini adalah tugas Bapa. Gitu. Tugas Bapa untuk memenuhi kebutuhan setiap anak-anaknya. Dan dia memenuhi kebutuhan kita juga kebutuhan yang kekal. Bukan hanya ketika masih di dunia ini, tetapi juga ketika di dalam kekekalan nanti. Tuhan mempersiapkan kita gitu, untuk kita bisa menikmati hubungan yang kekal bersama-sama dengan Bapa kita yang ada di surga. Nah saudara, Bapa kita ini, Bapa jasmani kita, mungkin ya ada sedikit banyak istilahnya ya, ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi kita, kita berharap dia melakukan yang lebih gitu ya. Tapi kita bisa yakin malam hari ini, bahwa Bapa kita ini adalah Bapa yang luar biasa, dia yang memperhatikan setiap kita. Dia yang tidak neglect gitu akan kebutuhan kita. Setiap hal yang kita butuhkan di dalam menjalani rencana Tuhan, Tuhan berikan itu untuk kita. So, kembali kepada momen Natal ini, kelahiran Yesus itu adalah bukti
bukti dari kasih Bapa untuk setiap kita. Next slide boleh. And then di sini dibilang apa ya? His love is everlasting. Saudara tahu ayat ini ya, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, memang di sini ada hidup yang kekal gitu ya. Tapi saya tulis judulnya bahwa His love is everlasting. Bahwa kasih Bapa di sorga itu, dia kasihnya itu unconditional, tidak bersyarat, dan kasihnya itu everlasting, selama-lamanya. Saudara bayangkan, saya seringkali, aduh Tuhan, kalau saya istilahnya saya marah sama orang gitu ya. Saya berdoa, saya minta ampun Tuhan, aduh saya marah lagi, saya jahat lagi misalnya sama orang. Saya kecewa sama orang. Tapi bagaimana ajar Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi saya. Ada satu lagu favorit saya, gimana istilahnya, liriknya, teach me how to love like you have loved me, gitu ya. Tuhan ajar aku untuk mengasihi orang sebagaimana Tuhan mengasihi aku. Bagaimana sih Tuhan mengasihi kita? Tuhan katakan bahwa ada satu gambar yang bagus bahwa ketika seorang tanya, how much do you love me, oh Lord? And then Tuhan merentangkan tangannya yang dibuktikan di kayu salib, itu menjadi bukti dari kasih Tuhan. This much. Jadi begitu besar, begitu luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Bahkan ketika kita gagal, ketika kita berdosa kembali, kita mengkhianati Tuhan kembali, kita mengecewakan hati Tuhan, kita lari dari Tuhan, kita keluar dari jalan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Selama kita kembali kepada Dia, Tuhan ada di sana untuk setiap kita. Dan itulah kasih dari Bapa di sorga. Kasih yang kekal buat setiap kita. Dibuktikan lewat apa? Lewat lahirnya Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita. So, saya mau kembali kepada Yesaya pasal yang ke-9. Back to Isaiah chapter 9 verse 6 ya. Mari dikatakan, for to us a child is born, and to us a son is given. And so on, and so on, and so on. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dalam dua kalimat atau dua penggalan pertama di sini dikatakan, for to us a child is born, to us a son is given. Bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Wah, ini satu hal yang buat saya pada tahun ini lebih berbicara dalam lagi nih. Seorang anak telah lahir untuk kita, untuk saudara, untuk saya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya betul, kita merayakan kelahiran Yesus ke dunia ini. Dan ini istilahnya happy birthday Jesus ya. Dan kita memberikan sesuatu, kita melayani orang, kita berdoa untuk orang. Bahkan tadi ada channel, ada jalan untuk kita bisa memberkati orang. Yaitu kita memberkati Tuhan dengan kita memberkati orang-orang yang katakanlah less fortunate dari kita gitu ya. Yang lebih kurang dari kita. Itu merupakan sebuah hadiah yang kita berikan kepada Tuhan untuk kita memberkati orang lain. Tapi memang Tuhan ini diberikan, Yesus diberikan untuk setiap kita gitu. Dan siapa Yesus yang diberikan untuk kita? Dalam hal ini, sore hari ini kita belajar bahwa mari kita sadari betul bahwa kita diberikan seorang Bapa yang kekal. Dan kita memiliki Bapa yang kekal. Kasihnya kekal, penjagaannya kekal, pensuplaian atau kecukupan yang Bapa berikan buat kita itu adalah kekal. Dan Dia adalah Bapa yang luar biasa buat setiap kita. Tuhan yang menjadi penjamin akan masa depan kita. Yang menjadi pelindung kekal, yang menjadi penyedia kekal bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini mari kita boleh renungkan. Kalau mungkin kita jauh dari Tuhan, kita merindukan punya Bapa yang benar-benar, kalau misalnya dibilang, Tuhan hidup saya nggak menentu nih. Saya kayaknya ya begini-begini aja. Well, malam hari ini kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahwa ada Bapa yang memberikan tujuan hidup. Engkau mau hidupanmu luar biasa, berikan dirimu kepada Tuhan. So pada momen Advent ini, pada season of expectation, season of preparation,
Saya mau ajak, mari kita boleh sambut Tuhan. Kita buka hati kita untuk Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan penuhi aku, isi kehidupanku, lahir di dalam hatiku. Kita kembali kepada Tuhan, kita berikan ruang kepada Tuhan, kita berikan diri kita kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Maka kita boleh mengalami sungguh secara pribadi ada Bapa yang kekal di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita tutup ibadah kita pada sore hari ini, pada malam hari ini, saya mau ajak kita boleh memuji Tuhan sekali lagi, kita menyembah Tuhan sekali lagi, dan kita arahkan hati kita kepada Bapa kita di sorga. Kita puji Dia, kita sembah Dia, kita mengucap syukur. Ada Bapa yang luar biasa, ada Bapa yang begitu mengasihi kita, ada Bapa yang menjamin kita, ada Bapa yang melindungi kita.